Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Maharani Putri dengan NIM 1870026. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas atau mempraktekkan strategi dan metode pembelajaran apa yang saya akan gunakan ketika saya masuk di dunia pendidikan atau ketika saya akan menjadi seorang guru. Jadi video ini akan membahas mengenai praktek strategi pembelajaran kontekstual, yang dimana strategi pembelajaran kontekstual ini adalah berorientasi kepada guru atau menekankan kepada guru. Jadi nantinya guru menyampaikan materinya secara lisan dan peserta didik menerima materi tersebut dan mendengarkannya dengan baik. Dan metode pembelajaran yang saya akan gunakannya itu metode ceramah. Jadi seorang guru atau seorang guru menyampaikan materinya secara lisan, dan berikut prakteknya. Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai mobilitas sosial, dan materi yang akan Ibu bahas pada hari ini ialah pengertian daripada mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi Ibu akan menjelaskan apa sih mobilitas sosial itu. Jadi mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang memiliki makna mudah dipindahkan atau banyak bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian mobilitas sosial yang dilihat dari segi bahasa Latin maupun istilah, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian umum daripada mobilitas sosial itu sendiri. Jadi pengertian secara umum mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, jadi seseorang yang mengalami perubahan kedudukan sosial atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Nah, setelah Ibu menjelaskan apa sih pengertian dari mobilitas sosial itu, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan contoh daripada mobilitas sosial. Contohnya itu seseorang pegawai pensiunan bekerja di salah satu departemen, beralih menjadi seorang pengusaha. Dan ketika seseorang ini beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha, ternyata usaha yang digelutinya ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang gemilang. Nah, lain halnya dengan seseorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil lalu membuka usaha lain, namun gagal sehingga anak ini akhirnya jatuh miskin. Dan setelah mengetahui daripada pengertian serta contoh mobilitas sosial, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mobilitas vertikal dan yang kedua mobilitas horizontal. Jadi pertama, mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat.
baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun pindah ke tempat yang lebih rendah. Nah, ternyata mobilitas vertikal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas, dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Jadi mobilitas vertikal ke atas ini adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang tinggi. Jadi ibu akan mengambil contoh daripada mobilitas vertikal ke atas, seperti seseorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, karyawan ini membuktikan kinerjanya dengan baik atau melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga karyawan ini berhasil menduduki sebagai kepala bagian ataupun manajer. Dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke bawah ini adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, contohnya itu seseorang pegawai yang diturunkan pangkatnya menjadi pegawai biasa karena pegawai tersebut melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi mobilitas vertikal ke bawah ini biasanya terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiunan ataupun dipecat. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Jadi mobilitas horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, jadi setelah mengetahui pengertian dari mobilitas horizontal ini, ibu akan memberikan contoh lagi mengenai mobilitas horizontal. Nah, jadi contohnya itu Pak Budi ini adalah kepala sekolah di SMK Negeri 1 Pinrang, tetapi Pak Budi dipindahkan ke sekolah lain, misalkan sekolah SMK Negeri 2 Pinrang. Tetapi Pak Budi ini tidak mengalami penurunan pangkat, tetapi masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Pinrang. Nah, jadi pembahasan hari ini mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada hari ini karena sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi ibu harap adik-adik atau anak-anak dapat memahami materi yang telah ibu sampaikan dan menulisnya dengan baik di buku catatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting. Jadi setelah melihat praktek strategi maupun metode pembelajaran yang saya akan gunakan setelah ketika saya masuk ke dunia pendidikan maupun menjadi seorang guru. Jadi sekian dari video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.